bilang Shalom. Sangat senang saya bisa berada di gereja GSJ Ebenezer bersama istri saya, Elvi. Ya, kami ada di sini karena ada undangan istimewa. Besok akan diadakan acara ya, celebrating ya untuk AGBF ya, Assembly of God Businessman Fellowship. Ya. Dan puji Tuhan dapat kesempatan, terima kasih Pak Gembala, Bapak Pendeta Triyogo yang sekaligus meminta supaya sore hari ini saya bisa berbagi kepada seluruh jemaat Tuhan. Dan saya bersyukur mengenal beliau sudah cukup lama, mungkin ada belasan tahun ya. Ya, beliau pernah juga mengunjungi kami di Tarakan, Kalimantan Utara, mengajar di sana, memberi seminar. Dan puji Tuhan bersama Ibu, terima kasih banyak. Beberapa waktu lalu kami berjumpa dengan Ibu di Kampus Sati. Di Malang itu setiap tahun 2 kali saya minimal ke sana. Oleh karena ada yang disebut enrichment, pelatihan-pelatihan, motivasi untuk para perintis gereja kota untuk GSJ Indonesia. Dikumpulkan dari seluruh Indonesia. Setahun biasanya 2 kali. Dan akhirnya saya sering ke Kampus Sati dan setiap kali ke Kampus Sati saya akan ambil waktu untuk bertemu dengan Oma Cuk Kaihatu. Saya kenal beliau juga cukup lama. Dan kalau saya datang dengan tim atau saya sendiri, saya datang ke rumah beliau di kampus atau kompleks Sati untuk minta didoakan. Saya percaya urapan Tuhan ada atas Ibu Pendeta Cuk. Dan itu sebabnya kami selalu datang untuk ngobrol dan meminta didoakan Pak. Saya ingat dulu saya pernah juga berkhotbah di sini ketika almarhum Pak Gembala kita, Bapak Pendeta Cak Kaihatu, saya diberi kesempatan khotbah pagi dan sore. Jadi ini second time. Ya. Kali kedua saya ada di tengah-tengah Bapak Ibu jemaat yang luar biasa, yang gerejanya berdampak meluas. Bahkan Bapak Pendeta Cak Kaihatu pernah kami undang ke Tarakan 2 kali ketika beliau menjadi ketua umum GSJ Indonesia. Kalau Ibu Cuk 1 kali beliau pernah berkunjung. Nah, perkenalkan sedikit bahwa saya berasal dari satu tempat yang kalau di peta dunia tidak kelihatan. Karena Pulau Tarakan itu di peta dunia hilang, saudara. Kalau di Indonesia, peta Indonesia kelihatan kecil sekali. Itu perbatasan dengan Malaysia dan juga berdekatan dengan Brunei. Jadi di Pulau Kalimantan itu ada 3 negara. Indonesia, Malaysia, Brunei. Nah, kami ada di Kalimantan bagian utara. Dan saya ingat 28 tahun yang lalu Tuhan memberikan saya pilihan untuk mentaati atau tidak ketika dia memanggil saya pindah dari pedalaman Kalimantan Timur untuk pindah ke kota Tarakan. Memulai sebuah gereja baru dengan modal 3 orang. 3 orang itu saya, istri dan anak saya. Itu pilihan yang secara logika enggak masuk akal kalau saya memilih dipindahkan Tuhan dari tempat pelayanan yang sudah hampir 6 tahun saya layani di desa kecil Empaku. Lalu harus memulai di sebuah kota Tarakan yang tidak saya kenal, tidak ada koneksi, tidak ada kenalan. Kemudian pindah begitu saja. Sebentar saya akan cerita sedikit. Tetapi berkaitan dengan tema-tema kita ini selama minggu ini mungkin Pak ya. Pilihan-pilihan sulit, saya telah diperhadapkan Tuhan dengan pilihan-pilihan. Ya, ada kalanya sulit, ada kalanya mudah, tetapi selalu ada pilihan. Di dalam hidup kita, saudara mau atau tidak mau, kita akan terus diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Katakan amin. Mulai dari pilih menu masakan bagi ibu-ibu, mau masak apa hari ini, pilih. Tidak mungkin sama terus ya kan. Pakai baju juga pilihan. Mau tidak mau harus pakai baju. Dan itu pilihan, warnanya apa, jenisnya apa itu pilihan. Ketika kita bekerja kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Ketika kita berbisnis kita diperhadapkan dengan bisnis juga pilihan. Mau bisnis apa, mau investasi apa, salah investasi sakit kepala. Hilang uang kita. Pilihan. Yang belum menikah diperhadapkan dengan pilihan-pilihan.
Jadi setiap kita memang diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Dan secara rohani juga kita diperhadapkan dengan pilihan. Betul? Pilihan antara taat atau tidak taat. Ketika sudah mendengarkan firman Allah dan Allah bekerja menggerakkan kita untuk melakukan firman-Nya, kita tetap masih punya pilihan, ya atau tidak. Taat atau melawan. Selalu itu datang. Jadi memang benarlah tema ini mengingatkan kita untuk selalu berawas-awas, berhati-hati ketika kita berada di tengah pilihan. Katakan amin. Salah pilih, menyesal saudara. Sama seperti seorang wanita, salah pilih calon suami, seumur hidup bisa keluar air mata. Menyesal, tapi apa boleh buat? Tidak boleh bercerai. Demikian juga seorang pria. Nah dari sini saudara, mari kita akan melihat beberapa hal. Saya akan mengajak kita melihat ayat Alkitab. Ya. Pilihan-pilihan sulit. Tetapi ketika saudara dengar ada kata sulit, janganlah hidup kita semakin sulit. Katakan amin. Ada kata Desember. Itu boleh pilih tuh. Derita semakin bertambah atau derita semakin berkurang. Desember kan? Kita boleh pilih. Mari kita lihat Yesaya 29 ayat 13. Yesaya 29 ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Saudara, berdasarkan ayat ini kita diingatkan bahwa manusia itu bisa tipu-tipu. Di mulut keluar kata-kata pujian. Tapi di hati belum tentu memuji Tuhan dengan sepenuhnya. Di mulut bisa pujian, dalam hati menjauh dari Tuhan. Di mulut dengan pujian nyanyian dia katakan aku mau mendekat kepadamu Tuhan. Tapi di hati dia menjauh. Itu manusia. Itu sebabnya manusia memang rumit saudara. Bisa pura-pura, tipu-tipu, ya kan? Bisa berubah. Lain di mulut, lain di hati. Itu manusia. Dan manusia terus-menerus diperhadapkan dengan pilihan. Mau menjadi orang jujur atau tidak. Mau jadi orang benar atau orang salah terus. Seperti kota Salatiga, biasanya saya jadikan candaan Salatiga. Enggak pernah benar 10, selalu ada salah 3. Mau jadi orang benar atau orang yang penuh kesalahan, itu pilihan juga. Mau setia dengan gereja di mana kita berada atau lompat pindah sana, pindah sini, that is our choice. Pilihan juga. Mau bertumbuh atau tidak, itu pilihan juga. Mau baca Alkitab atau tidak, disiplin atau tidak, pilihan juga. Tetapi saya pribadi memilih untuk terus bertumbuh dalam Yesus. Usia saya semakin bertambah, janganlah sampai saya semakin merosot. Tapi semakin usia saya bertambah, saya harus semakin penuh dengan hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan. Firman, kebenaran. Dan saya memilih. Jadi sebenarnya kehidupan saudara dan saya adalah hasil pilihan-pilihan yang saudara pilih di masa lalu. Katakan amin. Kita adalah produksi masa lalu. Apa yang kita putuskan di masa lalu untuk kita pilih. Hasilnya sekarang. Nah mari kita melihat ada satu bagian dalam Alkitab. Bagaimana contoh Abraham ketika diberikan pilihan, dia memilih dengan tepat. Dan akhirnya hidupnya sangat diberkati oleh Tuhan dan menjadi teladan dalam hal memilih yang tepat, hidup beriman, hidup taat kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat 8 sampai 9. Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai 9. Karena iman Abraham taat. Perhatikan kata kunci sini. Karena iman Abraham taat.
iman dan ketaatan adalah satu paket. Katakan amin. Orang yang beriman pasti dia taat kepada Tuhan. Orang yang taat kepada Tuhan itu indikasi bahwa dia beriman kepada Tuhan. Ketika Abraham dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu Abraham berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Abraham disuruh pindah dengan seluruh keluarganya dan kawanan ternaknya, budak-budaknya disuruh pindah semuanya. Kemana? Ke tempat yang dia tidak kenal. Ke tempat yang dia tidak ketahui. Tapi disitulah pilihan diperhadapkan. Karena iman, Abraham diam di tanah yang dijanjikan itu. Seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ Abraham tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari apa yang kita lihat tentang tulisan singkat ini tetapi mengandung kehidupan Abraham yang taat dan menghasilkan hal-hal luar biasa. Soal pindah alamat dari tempat di mana dia berusaha, dia berinvestasi, lalu datanglah suara Tuhan, pindah ke tanah Kanaan dari Ur Kasdim. Bawa semua apa yang ada padamu, tinggalkan keluarga besarmu. Itu tantangan hebat buat Abraham. Dan itu adalah pilihan. Kamu mau taat atau tidak? Bukan main-main ini kisah Abraham ini. Di dalamnya terkandung resiko yang harus dia ambil. Tuntutan ketaatan. Tuntutan pengorbanan meninggalkan keluarga besarnya. Meninggalkan kenyamanan tempat di mana dia dari kecil sampai jadi orang dewasa. Dia harus lepaskan semua itu. Di situ ada pengorbanan. Untuk memilih ketika kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Kadangkala ada pengorbanan. Katakan amin. Beritahu orang sebelah Anda. Untuk memilih yang benar, seringkali ada pengorbanan. Tapi itulah caranya Tuhan, selalu menguji kita. Dikatakan oleh Alkitab, Tuhan menguji hati manusia. Diperiksa terus, diselidiki terus. Ini orang mau jadi orang taat apa tidak? Memilih yang benar atau memilih yang salah? Itu terus menerus kita diperhadapkan. Karena memang kita dipersiapkan untuk kehidupan yang kekal. Amin. Untuk masuk surga bukan gampangan saudara. Terima Yesus gratis. Menjalani ikut Yesus pikul salib. Bayar harga. Katakan amin. Makanya kita harus jadi orang Kristen militan. Katakan amin. Bukan Kristen gampangan, mudah rapuh. Atau ada istilah generasi sekarang digambarkan apa? Generasi strawberry. Cantik di tampilan luarnya. Dipencet sedikit jebol saudara. Saya baru dari daerah mana itu? Dari Malaysia Semenanjung. Kami ke perkebunan stroberi. Cantik saudara. Besar-besar dia punya buah. Dipegang sedikit, dipencet langsung jebol. Nah, ada yang mengatakan bahwa generasi sekarang generasi stroberi. Anak-anak muda remaja seperti stroberi. Cantik, menawan, tampilannya oke. Tapi disinggung sedikit, dimarahin sedikit, kabur, lari, sakit hati. Tetapi kita orang percaya kepada Yesus. Kita tidak perlu masuk kategori yang dikatakan generasi stroberi. Katakan amin. Kita generasi Yosua. Terlatih, terampil. Sudah dilatih. Kuat. Berani berkorban. Tahan banting. Itulah kita orang Kristen. Tepuk tangan bagi Allah kita. Nah, mari kita lihat mengenai Abraham. Dan saya akan hubungkan dengan apa yang kami alami. Abraham harus berkorban. Melepaskan comfort zone di Ur Kasdim. Melepaskan keluarga besarnya. Dan dia harus pergi pindah. Dan tempat yang dia tuju dikatakan tidak dia ketahui. Tidak ada gambarannya seperti apa. Dan apa yang akan terjadi di masa depan bagi dia juga tidak jelas. Itu sama seperti orang berbisnis, berdagang, berinvestasi lalu tidak tahu pasti apa yang akan terjadi di masa depan. Salah-salah bisa jadi orang bangkrut saudara.
Ya kan? Salah langkah bangkrut kita. Kembali ke nol. Tetapi Abraham betul-betul dia mendengar suara Tuhan jelas. Dan dia mempercaya bahwa yang berbicara kepada dia ini adalah Tuhan semesta alam. Katakan haleluya. Dia jelas dengar suara Tuhan. Timbul keyakinannya. Yang berbicara suruh pindah ini pencipta langit bumi, penguasa alam semesta. Lebih bagus saya ikut dia daripada ikut berhala-berhala yang tidak jelas milik bapak saya. Milik keluarga besar saya. Dia lepaskan hubungannya dengan penyembahan berhala. Dia memilih Tuhan yang baru bagi dia. Dan dia ikuti. Bayangkan ini tidak gampang saudara. Memilih Tuhan yang baru bagi dia. Lalu mempercayai Tuhan yang bagi dia baru. Lalu mentaati perkataan Tuhan yang baru bagi dia. Tidak gampang. Ini mengandung resiko tinggi di sini. Tetapi pilihan Abraham tidak salah. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tidak salah. Allah Abraham itu, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah kita juga. Kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Jadi kalau mengikut Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang menyatakan dirinya di dalam perjanjian baru, yaitu Yesus Kristus. Tidak salah, pas sudah itu. Jadi saudara yang belum ikut Yesus, saya menantang engkau, pilihlah Tuhan pencipta langit bumi yang dikenal dalam nama Yesus. Itulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tahun 1988, 1988 saya ambil keputusan terima Tuhan Yesus di kota Balikpapan dalam usia 17 tahun. Dan pilihan saya tidak salah. Saya sudah ikut Yesus puluhan tahun. Tidak pernah salah dan tidak pernah menyesal. Memilih untuk mengikut Yesus, mentaati Yesus, ikut panggilannya, betul-betul happy. Enjoy the life, enjoy the ministry. Saya merasakan itu. Tidak salah ikut Yesus. Allahku luar biasa. Nah, ketika saya membaca ayat-ayat tentang Abraham, dia pindah tanpa dia ketahui tempat yang dia tuju. Ada kemiripan dengan pengalaman saya, saudara. Saya tinggal di kampung istri saya, kami menikah dan punya anak satu. Masuk tahun ke-6, lalu suara Tuhan mulai datang kepada saya. Pindah ke Tarakan. Itu suara berulang kali. Tarakan, Tarakan, Tarakan. Itu awalnya Tuhan berbicara kepada saya karena ada sebuah rapat kerja daerah di Kalimantan Timur, kalau tidak salah di kota Samarinda. Dan diumumkan di situ bahwa di kota Tarakan belum ada gereja. Jadi Kalimantan Timur bagian utara yang kemudian menjadi Kalimantan Utara atau Kaltara, bukan Kalut. Ya, karena ada yang bilang, kamu dari Kalut ya? Enggak, Kaltara. Kan Kalut itu artinya enggak sedap ya, kacau kalau. Jadi dikatakan bahwa di Tarakan belum ada gereja. Ya saya dengar aja, disebut juga Tenggarong, ada beberapa kota disebut di Kalimantan Timur. Biasa. Tapi waktu kembali ke tempat pelayanan saya, desa di tepi sungai. Di depan sungai, di belakang kiri kanan hutan. Itulah dulu tempat saya dibentuk oleh Tuhan. Apa yang terjadi? Sementara saya beraktivitas, itu suara Tarakan. Tarakan. Kemudian hilang. Berulang-ulang. Lalu saya mulai rasa terganggu, Pak. Ini kok jadi gelisah saya. Kemudian saya berpikir, ini suara Tuhan atau suara hantu? Suara Tuhan atau suara setan ini? Karena saya mulai rasa gelisah, saya berpikir jangan-jangan suara setan. Lalu saya mulai berdoa, Tuhan, ini suara Tuhan atau suara setan? Kalau suara setan saya tolak dalam nama Yesus. Karena saya sudah ada di comfort zone. Saya rasa sudah nyaman di tempat pelayanan saya. Saya jadi keluarga besar di situ karena menikah dengan putri asli dari sana yang cantik. Ya. Elvi Nasari. Saudara, saya mulai gelisah. Lalu akhirnya saya berpikir, ini suara Tuhan atau suara setan? Tapi kalau Tuhan suruh saya pindah, bagaimana ya? Taat apa tidak nih? Pindah apa tidak nih? Lalu satu saat saya ambil keputusan dan berdoa begini. Tuhan, kalau ini suaramu, berikanlah saya damai sejahtera. Karena saya sempat gelisah entah 1 bulan atau 2 bulan gelisah.
Kemudian kalau ini bukan dari Tuhan, saya usir suara ini. Dalam nama Yesus. Setelah itu, sesekali ada suara itu datang lagi, tarakan. Tapi saya ada damai sejahtera. Tidak lagi gelisah. Dari situ saya tahu bahwa Allah menyuruh saya pindah. Lalu tarakan itu saya tidak kenal. Saya tidak tahu, saya tidak pernah berada di sana atau tinggal di sana. Tapi dengan modal suara Tuhan, saya memilih apa yang Tuhan pilih untuk saya. Kemuliaan bagi Allah kita. Tahukah saudara, saya ambil langkah iman luar biasa. Saya katakan, Tuhan, kalau engkau menyuruh saya pindah, sediakan pengganti yang jadi gembala di sini. Tidak berapa lama datanglah satu kumpulan, satu grup tim dari sebuah STT Tawamangu. Dan di antaranya ada satu gadis namanya Debbie Nahuai. Itu keponakannya pendeta Yakob Nahuai. Dia praktek saudara di tempat saya. Lalu ketika saya lihat dia, saya tergerak berkata kepada dia, Debbie, maukah kamu menggantikan saya di sini? Dengan cepat dia katakan, siap, bersedia. 2 bulan kami persiapkan transisi, pergantian kepemimpinan. Saya mempersiapkan segala sesuatu, sosialisasi dengan jemaat. Jemaat pun tenang walaupun sedih. Waktunya pindah, saya pindah bawa istri saya yang seharusnya juga kalau secara manusiawi dia tidak boleh pindah. Mamanya tidak setuju sebenarnya. Tapi kami lapor dengan baik-baik, Tuhan suruh pindah. Saya pakai nama Tuhan, saya bilang Tuhan suruh kami pindah. Mama mau tidak mau yes. Saya bilang Tuhan suruh saya pindah, saya harus taat. Kemudian saudara, yang kami bawa dengan koper kami hanya 1 koper untuk 3 orang. Di dalamnya ada 3 piring, 3 sendok dan 3 gelas. Ini orang mau pindah tapi modalnya itu saja. Dan ada ongkos untuk naik kapal sungai sehari semalam lalu sambung dengan bus tiba di Balikpapan. Ada ongkos, hanya untuk ongkos. Kami harus tersangkut yang namanya nginap di rumah kos adik saya 1 bulan. Ini pindah ke tempat yang tidak kami ketahui dan tidak punya uang untuk berangkat ke Tarakan. Ini orang bilang namanya gila. Bahasa Cinanya sinting. Karena pindah tanpa mengetahui tempat tersebut dan tidak punya modal. Yang penting ada ongkos pergi sampai ke Balikpapan, jalan kita. Kami lepaskan segala sesuatu. Tapi disitulah saya beruntung. Saya belajar untuk mentaati pilihan yang Tuhan pilihkan buat saya. Yang sebenarnya sulit. Terutama bagi istri saya. Melepaskan, meninggalkan ayah dan ibunya. Tapi dia bisa bersedia ikut saya. Itu mujizat itu. Dan apa yang terjadi saudara? Selama di Balikpapan saya berdoa. Doa puasa. Tuhan, kami sudah sampai di sini. Mau pindah ke sana kami tidak tahu bagaimana caranya. Tidak ada ongkos. Tuhan tolong kami. Saya ketemu dengan orang tua rohani saya namanya Bapak Charles Dates, Ibu Nada Dates. Itu orang tua rohani saya katakan tolong doakan. Saya mau pindah ke Tarakan. Tolong doakan. Saya perlu pertolongan, sponsor. Mereka doakan tumpang tangan. Setelah itu tiba-tiba satu saat dia katakan dalam bulan itu. Kamu coba survei Tarakan. Ini biaya tiketnya, terbang saya survei. 9 hari. Saya tiap hari jalan di kota Tarakan sambil berdoa. Berbahasa roh di situ. Setelah itu saya kembali. Kemudian pendeta Charles Dates almarhum mengatakan kita 2 berangkat lagi, kita survei, cari tempat, cari rumah. Kami lakukan 7 hari saya di sana. Maka dia katakan ada dari Singapura bersedia sponsori kamu pindah. Dalam 1 bulan itu Tuhan selesaikan urusannya. Kami bisa pindah. Tapi memulai kebaktian bulan pertama, bulan kedua hanya 3 orang. Saya, istri dan anak. Tidak masuk di akal. Tetapi saya memilih apa yang Tuhan pilih untuk saya. Apa yang dia kehendaki saya rela saudara pilih. Saya sebenarnya tidak tahu apa yang akan terjadi. Memulai sebuah gereja dengan sewa rumah kecil hanya 1 kamar. Ruang tamu kecil, di situ kami memulai yang namanya GSJ. Uang sedikit saudara. Sempat terpaksa.
Supaya beras jangan habis. 2 minggu kami masak bubur. Istri saya masak bubur. Supaya beras itu jangan cepat habis. Ketika beras sudah habis, pusing saya kepala. Saya mulai merasa, Tuhan kenapa saya ada di sini? Kenapa saya ada dalam kesulitan? Apa enggak salah dengar saya suara Tuhan ini? Belum ada jemaat waktu itu. Sudah mulai rasa kesulitan. Tapi ketika seseorang mendengar suara Tuhan, kemudian dia taat kepada suara perintah Tuhan. Walaupun Allah akan menguji dia. Seperti saya kena ujian itu. Ujian ekonomi itu. Krisis keuangan bulan-bulan pertama. Pas kena Krismon 98. Wah itu mata uang, nilai uang kita terpotong. Di situ saya rasakan ini ujian. Saya kuatkan hati. Saya sedang diuji. Enggak boleh lari nih, enggak boleh lari. Enggak boleh pakai jurus kabur. Bertahan. Pilihan yang saya ambil tidak salah. Walaupun cuma 3 orang. Pada 1 tahun itu rata-rata kehadiran 3, 4, 5. 3, 4, 5. 1 tahun pertama. Tapi setiap kali kami hanya berkumpul beberapa orang. Saya kalau berdoa, saya berdoa dengan suara keras. Seakan-akan banyak orang. Saya mulai membayangkan 3 orang jadi 30. 30 jadi 300. 300 jadi 3.000. 3.000 jadi 30.000. Saya mulai pasang bayangan tentang masa depan yang indah. Lalu kami mulai berdoa, Tuhan sembuhkanlah orang-orang sakit. Adakanlah mujizat-mujizat. Buatlah orang gila jadi waras. Yang kerasukan dibebaskan. Karena saya berpikir kalau pelayanan saya biasa-biasa saja, tidak ada kuasa Tuhan nyata, kapan saya bisa berkembang? Sempat terpikir, jadi saya berdoa dengan istri saya sepakat. Tuhan adakanlah mujizat. Sembuhkan orang sakit, buat orang kerasukan setan dibebaskan. Keluarga yang rusak dipulihkan. Saya percaya akan ada orang bergabung di GSJ. Masuk tahun ketiga, tahun kedua atau tahun ketiga. Mulai orang kerasukan setan datang ke rumah. Didoakan, dilepaskan. Orang-orang datang, dibawa, didoakan, dilayani, mujizat terjadi. Lalu kami mulai berangkat pergi ke pedalaman-pedalaman. Beritakan Injil. Masuk ke kampung-kampung, beritakan Injil. Mulai mujizat-mujizat terjadi. Dukun-dukun bertobat. 2 rumah dukun jadi gereja. Di Kalimantan Utara. 2 rumah dukun berubah jadi gereja. Mulai makin banyak orang diselamatkan. Masuk tahun ketiga saya buka sekolah misi. 16 murid, orang-orang muda semuanya. Masuk saya latih mereka. Bagaimana memberitakan Injil. Dengan praktis. Kemudian mereka jadi pemimpin-pemimpin. Mereka mulai menggembalakan gereja-gereja baru. Perintisan terbuka di mana-mana. Tidak terasa dari satu gereja itu. Sekarang di Kalimantan Utara ada sekitar 30-an gereja. Di Kalimantan Timur ada beberapa, ada mungkin sekitar 5 gereja cabang. Alumni kami nggak terasa saudara, ketika saya lihat kembali alumni dari sekolah misi kami dan dari program sertifikat sekolah Alkitab Malam di Indonesia dan Malaysia yang kami latih mereka secara onsite dan kemudian waktu pandemi pakai online. Tidak terasa alumni itu Pak ada 760 tersebar di mana-mana. Ada yang jadi gembala, ada yang jadi asisten di gereja, pelayanan, macam-macam terjadi. Mujizat-mujizat terjadi, pelayanan itu mulai berkembang kemana-mana. Kami menjangkau lebih jauh. Awalnya itu dengar suara Tuhan. Awalnya itu diberi pilihan, taat apa tidak. Awalnya diberi pilihan, mau tinggal di comfort zone atau menghadapi sesuatu yang baru yang mengandung resiko. Puji Tuhan waktu itu saya bisa dengar suara Tuhan. Dan kami tidak menyesal, tapi bahagia mengikut pilihan Tuhan. Kemuliaan bagi Allah kita. Akhirnya Kalimantan Timur bagian utara menjadi satu provinsi baru. Kemudian kami dari sedikit gereja menjadi satu wilayah, 2 wilayah, 5 wilayah. Akhirnya jadi satu BPD. Dimulai dengan mendengar suara Tuhan, mentaati panggilan Tuhan, keluar dari comfort zone. Memilih yang dipilih oleh Tuhan, bukan dipilih oleh manusia. Saya berbahagia bisa memilih yang Tuhan pilih untuk saya.
Bapak Ibu, saya menyarankan dan mendorong, kalau mau memilih sesuatu, tanya Tuhan terlebih dahulu. Tanya Tuhan. Kalau engkau masih bimbang dan ragu, tanya Tuhan. Itu termasuk berinvestasi, berdagang, berbisnis, bahkan pindah alamat. Tanya Tuhan. Sebab salah langkah itu sama seperti orang main catur. Entah kena ster atau kena skakmat. Tanya Tuhan. Apalagi dalam zaman kita hidup ini. Saudara bisa lihat, dengar berita-berita. Bahkan live. Bencana peperangan, bencana alam. Merebak ke seluruh dunia. Dan Amerika sedang kena bagiannya. Jadi kalau kita salah pilih, mungkin kita akan masuk dalam kesulitan. Tapi kalau kita memilih apa yang dipilih oleh Tuhan, berbahagialah kita. Katakan amin. Mungkin pada awalnya terasa tidak masuk akal. Terasa bingung. Ada ujian, ada tantangan pada awal kita memilih menjalani panggilan Tuhan dalam hidup kita. It's okay. Tidak ada jalan mudah di dunia ini. Tapi ketika engkau terus menjalani panggilan Tuhan, sama seperti yang saya rasakan, saya berbahagia, saudara. Berbahagia. Jangan dengar suara-suara dunia, suara setan yang mengarahkan engkau untuk membelokkan jalanmu. Tuhan katakan kepada Yosua, kalau kamu mau berhasil Yosua, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Taati firman Tuhan. Jangan kecut, jangan tawar hati. Jangan kamu menyimpang ke kanan atau ke kiri. Supaya engkau berhasil. Pilihlah jalan Tuhan, katakan amin. Pilih apa yang dipilih oleh Tuhan. Jangan seperti Lot. Ketika dia diberi pilihan, dia pilih lembah yang berair, kelihatan indah. Dia pilih daerah Sodom Gomora. Banyak orang, kota besar. Lalu dia harus menyesali semua itu, ternyata salah pilih. Sodom Gomora ternyata tempat penuh dosa. Penuh perzinahan, kekerasan, pembunuhan. Malaikat yang datang saja mau diperkosa. Bayangkan. Dan Lot harus ditarik keluar oleh malaikat sebelum api dari langit belerang itu tertumpah ke atas Sodom Gomora. Menghanguskan semuanya. Dia harus lari keluar, dan sayangnya juga istrinya. Karena cinta kepada Sodom Gomora. Sudah dikatakan oleh malaikat, jangan berbalik ke belakang. Jangan menoleh ke belakang ya. Lari lurus. Fokus ke depan. Istri Lot memilih untuk tidak taat kepada apa yang dikatakan malaikat. Dan dia harus berubah menjadi tiang garam. Puncak dari ketidaktaatan seseorang bisa menghancurkan total kehidupannya. Orang-orang yang tidak taat di muka bumi ini, bahkan sampai menghina Tuhan, menghina Yesus, cepat atau lambat akan kena upahnya. Katakan amin. Penghukuman sedang dijalankan di seluruh dunia. Pedang sedang diarahkan di seluruh dunia. Bencana malapetaka menjalar di seluruh dunia. Barang siapa ada di jalan Tuhan, dia akan mendapatkan proteksi khusus. Tapi yang di luar kehendak Tuhan, saudara siap, pedang itu akan sampai. Doakanlah kota Surabaya. Walaupun ini kelihatan aman-aman, itu bisa menipu kita. Tidak ada tempat yang aman di dunia ini, kecuali di dalam Yesus. Doakan kotamu, sebab cepat atau lambat, malapetaka itu dikatakan oleh Nabi, menjalar ke bangsa-bangsa. Yang dikatakan paling aman pun akhirnya tidak aman sama sekali. Hal-hal aneh sedang terjadi di seluruh dunia. Tuhan sedang berbicara kepada seluruh dunia. Berjaga-jagalah, berdoalah. Sebab masa kesukaran itu pasti akan datang. Yang berbisnis, berusaha, berhati-hatilah, berjaga-jagalah. Bersiap-siaplah untuk menghadapi goncangan-goncangan global. Goncangan ekonomi global. Kalau perang dunia ketiga meletus, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan ekspor impor akan vakum, berhenti.
Sedangkan bukan perang dunia, hanya kena COVID aja. Virus yang tidak terlihat, kita langsung diblok kiri kanan saudara. Macet, ekspor impor. Tapi kalau perang dunia lebih gawat saudara. Panjang urusannya. Itu sebabnya berjaga-jaga kita. Berdoa, bersyafaat. Kenapa? Sebab Allah sedang bekerja di seluruh dunia dengan cara yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Apakah mungkin perang dunia ketiga terjadi? Segala sesuatu mungkin. Perang dunia satu sudah terjadi. Perang dunia kedua sudah terjadi. Dan tidak ada orang mau berharap perang dunia 1, 2 terjadi. Kecuali mungkin penjual mesin perang. Supaya mesin-mesin perangnya laku keras. Yang ketiga nih, hati-hati saudara. Namun bagi kita yang percaya kepada Yesus, apapun yang terjadi di masa depan, kita tidak perlu takut, tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir. Sebab Allah menjamin hidup kita. Allah akan menjaga kita. Allah akan tetap memberikan damai di tengah badai sekalipun. Saya sudah pernah berada di tengah badai masalah yang saya hadapi. Tapi di tengah badai ketenangan luar biasa Tuhan berikan buat saya. Peace. Dan saya terus berjalan maju. Tetap berharap kepada Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Mereka tidak akan tergoncangkan. Sekalipun badai datang menggoncangkan seluruh dunia. Sebab damai yang diberikan Yesus tidak sama dengan dunia bisa berikan. Damai ini adalah damai sekalipun di tengah badai. Kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Saya tutup dengan satu ilustrasi saudara. Ada satu ilustrasi berupa gambar digambarkan begini. Ada batu karang di tengah laut dan hempasan ombak luar biasa. Kemudian ada satu lubang. Dan di dalam lubang itu ketika kita fokus perhatikan ada satu ekor burung di situ bertengger di lubang batu karang. Gambaran yang diberikan adalah badai menghempas batu karang luar biasa. Tapi burung itu tenang-tenang saja dia. Kenapa? Karena dia ada di dalam sebuah lubang perlindungan di batu karang itu. Dia tenang-tenang. Walaupun situasi bergelora. Saudara, ini adalah gambaran tentang bagaimana orang yang percaya kepada Yesus. Yang hidup dengan iman. Seperti Abraham. Oleh karena iman dia meninggalkan keluarganya. Orang yang beriman itu bagaikan orang-orang yang ada dalam batu karang perlindungan. Sekalipun badai kiri kanan datang, dia tetap tenang. Pemazmur Daud dalam Mazmur 62 ayat 2 dikatakan apa? Hanya ada kata Allah saja, aku tenang. Orang yang mendekatkan diri kepada Allah, yang ada dalam posisi berdiam di dalam Allah, mereka akan tenang. Di luar itu, gelisah, cemas, takut akan datang menghantui mereka. Berbahagialah saudara yang berharap dan bergantung kepada Tuhan. Katakan amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih.